Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa integral trigonometri di mata kuliah kalkulus 2 ya. Nah, hal yang pertama harus kita ketahui bahwa integral trigonometri pasti melibatkan sin dan cos, maka kita perlu identitas khusus untuk membuatnya lebih sederhana. Yang pertama, identitas yang kita pakai adalah identitas Pythagoras, ya, ini, dan identitas tengah sudut. Ya, jadi ini akan kita gunakan nanti dalam mengerjakan soal. Ya, kemudian bentuk yang nanti akan ditemukan ada 5 bentuk. Bentuknya sin n atau sin x pangkat n dx atau cos n pangkat n, kemudian perkalian antara sin x pangkat m dengan cos x pangkat n dan seterusnya. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, tipe 1 yaitu masih bentuk yang sederhana, yaitu sin x pangkat n atau cos x pangkat n. Ya, nah untuk bentuk yang sederhana ini atau tipe 1 ini kita gunakan identitas Pythagoras di sini. Ya, contohnya ini kita akan bagi dua menjadi n yang ganjil dan n yang genap. Untuk yang n ganjil ini n ganjil. Misalkan sin x pangkat 5 atau sin 5x ya. Karena ini 5, maka kita akan buka si pangkat 5 ini menjadi perkalian antara pangkat 4 dan pangkat 1. Ya, ini pangkat 1. Di sini 1. Nah, maka setelah itu yang pangkat 4 kita jadikan yang ini ya, 1 min cos 2x sama dengan sin 2x ya. Nah, maka ini kita jadikan nih, kalau misalkan pangkat 4 berarti kan ada kuadratnya. Ya, ini pangkat 4 gitu. Nah, yang sin x dibiarkan saja, kemudian yang ini dengan aturan aljabar ya. Ini kita kuadratkan. Lalu setelah kita kuadratkan, ini kita ambil bahwa cos x-nya adalah U. Jadi ambil U sama dengan cos x, sehingga yang bentuk ini kita jadikan dia sebagai integral 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4. Nah, kalau ada U, maka kita akan punya DU. DU-nya yaitu min sin x dx. Ya. Nah, di sini udah ada sin x dx. Tapi di DU-nya min sin. Maka supaya membuat dia tidak merubah soal, kan di sini min sin ya, seperti ini, maka kita harus nyatakan negatif. Ya, di luar integral saja. Setelah ini maka kita ini nyatakan sebagai DU dan diintegralkan seperti biasa ya. Berarti yang ini U, yang ini min 2/3 U pangkat 3, yang ini plus 1/5 U pangkat 5 plus C. Nah, ini belum kita kalikan setengah. Maksudnya belum kita kalikan minus gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kalikan minus, berarti ini kan cos ya. Berarti jadinya seperti ini. Kita kembalikan bentuk U-nya jadi cos. Min cos ditambah 2/3 cos 3x min 1/5 cos 5x. Gitu ya. Itu untuk soal yang nomor 1 atau contoh 1. Kita berlanjut ke contoh 2 untuk n yang genap. Nah, untuk n genap ini kita perlu lihat bahwa yang pertama ini sin 2
X. Nah, sin 2X ini kita nyatakan dengan yang setengah sudut. Nah, kalau kita ubah yang setengah sudut ini kan menjadi seperti ini ya. Nah, setengahnya ini kita kedepankan. Sehingga nanti jadinya kalau ini saya buat secara detail, ini akan jadi setengah 1 min cos 2X dx ya. Nah, setelah ini setengah dibiarkan saja dulu ya. Kemudian saya akan punya integral 1 dx dikurangi integral cos 2x dx. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan kerja di integral yang di dalam ya. Yang ini kan X. Kemudian yang di sini kita ambil di sini U-nya itu sebagai 2X. Maka kita akan punya DU adalah 2 dx ya. Nah, kalau DU-nya 2 dx, di sini kita punyanya hanya dx. Maka gimana supaya si DU ini tetap masuk? Karena ini kita akan mau buat dia jadi cos U DU. Maka kita kalikan dia dengan setengah. Ya, di depannya saya sisipkan di sini setengah. Nah, seperti ini. Ya. Oke, setelah itu berarti setengah, kemudian kita akan punya X, di sininya min setengah cos U kita integralkan jadi sin U plus C ya, sehingga yang ini setengah X min seperempat sin U-nya kita kembalikan ke bentuk X, jadinya sin 2X plus C, sama ya dengan yang ini gitu. Nah, selanjutnya ini agak panjang, cos 4X. Kenapa dia agak panjang? Karena itu pangkatnya mempengaruhi ya. Kalau ada pangkatnya kuadrat, nanti akan ada 2 kali gitu kita mengerjakannya ya. Jadi kalau tadi kan yang 2 saja, ini di DU kan ya, UDU. Nanti yang di UDU nanti ada 2 proses ya. Saya akan clear untuk memperjelas yang cos 4X ini ya. Nah, kalau cos 4X caranya sama. Ini cos 4X ini kita nyatakan jadi setengah sudut ya. Tadi kan kalau kuadrat seperti ini. Kalau cos kuadrat X itu dia bisa kita nyatakan sebagai 1 plus cos 2X per 2. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah ininya pangkat 4. Sehingga bagaimana caranya ini pangkat 2 gitu. Ya, karena tadi pangkat 2 kan ininya pangkat 1 ya, setengah sudutnya. Nah, baik, setelah ini kita akan keluarkan 1/4 karena pembilang dan penyebut kita kalikan atau kuadratkan. Ya, kalikan dengan bukan kalikan ya, kuadratkan. Ya, maka ini 1/4, maka yang tersisa adalah yang pembilangnya saja. Kemudian pembilang ini kita pakai aturan aljabar ya, dikuadratkan, jadinya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita pisahkan integralnya, berarti kita akan punya integral di 1 dx, kemudian plus integral 2 cos 2x, dan integral yang ini. Ya, oke, saya akan buat di langkah ini menjadi detail ya. 1/4. Kemudian saya akan punya integral 1 dx ditambah integral 2 cos 2x dx ditambah integral cos kuadrat 2x dx. Ya, nah setelah itu ini 4
setelah itu kita akan kerja satu persatu ya. Saya namakan yang ini A, yang kedua ini B, supaya ini gitu ya. Yang ini C, yang ini C ya. Oke, saya mau kerja di A dulu ya. A itu berarti X plus C ya. Kemudian B-nya, ini supaya nggak terlalu panjang saja, maka saya pisahkan. Yang B-nya, kan ini ada 2X, maka saya punya U ya untuk B. U sama dengan 2X, kemudian DU-nya sama dengan 2DX. Nah, 2DX kan kita udah punya ya. Yang ini. Ini 2, ini DX. Nah, berarti kan sebetulnya yang ini bisa kita ubah menjadi integral ya U DU ya. Kok U DU? Cos U DU, maaf. Ya, integral cos U DU. Cos U DU ya. Maka hasilnya adalah sin, saya U-nya langsung rubah ya, sin 2X plus C gitu. Nah, sedangkan yang untuk C, ini untuk C, untuk C kita akan punya ini ya, yang ini integralnya berarti saya nyatakan lagi ke dalam integral. Ini kan cos kuadrat 2X, berarti balik lagi ke bentuk setengah sudut. Ya, 1 plus cos 4X per 2 DX. Ya, nah kemudian setelah ini kita bisa nyatakan dia ke setengahnya kita keluarkan, integral, kemudian sisanya 1 plus cos 4X dx. Nah, pisahkan lagi integralnya, berarti akan ada setengah integral 1 dx ya, ditambah setengah integral cos 4X dx. Nah, yang ini saya setengahnya masukin aja ya. Kalau yang ini kita keluarin nih. Yang seperempatnya ini nanti dihitungnya belakangan. Nah, setelah ini bagaimana? Yang dari setengah 1X dx berarti setengah X ya. Kemudian yang ini nih muncul lagi U ya. Dimana U-nya saya tulis di sini aja lah. U-nya 4X, berarti DU-nya 4 dx. Nah, yang kita punya ini kan cuman dx, berarti harus dikali dengan seperempat ya. Jadinya nanti seperempat integral cos U du ya. Oke, pindahkan ke sini. Tadi udah di depannya ada setengah ya. Berarti setengah dikali seperempat setengah dikali seperempat integral cos U du ya. Ini berarti jadinya setengah X, yang ini 1/8 cos U diturunkan jadi sin ya, sin, tapi U-nya saya langsung rubah ya, jadi sin 4X plus C. Oke ya. Nah, setelah ini kita gabungkan semuanya, jadi yang A, yang B, yang C ya. Oke, totalnya berarti hasil integralnya tadi ingat harus dikalikan 1/4-nya ini ya.
Oke, dari A berarti 1/4 X. Kemudian C-nya nanti belakangan ya, konstanta-konstanta ini. 1/4 X ditambah yang dari B, berarti B ini tadi hasilnya ini ya. Ini yang A. Yang B berarti ditambah, kalikan dengan 1/4. 1/4 sin 2X. Ini sin ya. Sin 2X ditambah yang dari C. Yang dari C ini tambahkan, kalikan 1/4. 1/4 kali setengah berarti 1/8 X. Kemudian ini dikali dengan 1/4 juga, tambah 1/32 sin 4X plus C ya. Nah, di sini ada 1/4 X, di sini ada 1/8 X. Kita tambahkan. Kalau tambahkan penyebutnya kita jadi pakai 8 ya, per 8 berarti jadinya nanti 3/8 X. Kesananya sama. 1/4 sin 2X tambah 1/32 sin 4X plus C. Begitu ya, ini untuk yang contoh 2 dengan N yang genap. Baik, selanjutnya untuk tipe 2. Nah, tipe 2 ini dia perkalian antara sin X pangkat M dan cos X pangkat M. Ya, tapi di sini ada salah satu yang ganjil, mau M atau N. Jadi M atau ya, di sini jadi boleh salah satunya atau N ganjil. Nah, kalau yang ganjil gimana? Sebetulnya ini kembali lagi ke yang tadi. Kalau misalkan yang ganjil, ya, kita pecah dia jadi apa yang namanya, ini dari identitas Pitagoras. Ini Pitagoras ya. Jadi pakai Pitagoras. Ya. Nah, kemudian ini kan kalau Pitagoras dia pangkatnya jadi 2. Ini tuh kan sin kuadrat X, maka pecah. Ini dibiarkan yang sin X-nya di sini. Ya, kalau yang cos min 4X-nya enggak kita rubah. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Hasilnya nanti untuk yang contoh 3 ini, kita misalkan lagi. Misalkan U-nya itu adalah cos X, ya. Dan DU-nya sama dengan min sin X dx. Tuh kan langsung ada. Ini kan min sin X dx. Di sini juga ada sin X dx. Nah, gimana nih supaya bisa DU-nya masuk? Berarti kalikan dengan min. Karena di sini min sin X dx kalikan dengan min. Gitu kan. Kemudian yang ini kalian distribusikan. Cos min 4X dikali 1 cos min 4X. Kemudian cos min 4X dikali min cos 2X. Nah, ini tuh kan perkalian. Kalau perkalian berlaku sifat eksponen. Jadi 2 ditambah dengan min 4. Hasilnya min 2. Ya kan? Ini ya min operasinya. Sehingga yang di sini tuh bisa kita nyatakan sebagai U. Berarti nanti di sini tuh bisa pakai min integral. Gitu ya. Min integral U min 4 gitu dikurangi U min 2 DU. Ya. Nah, ini diintegralkan biasa aja. Ini min, ini berarti 1 per min 3 U pangkat min 3 kurangi 1 per min 1 U pangkat min 1. Plus C, maaf ya, plus C. Ya. Oke, kalau kita kembalikan ke bentuk
cos, jadinya kan gini ya. Oke, ini saya langsung plus ya. Ini saya langsung plus karena dia min kali min. Sepertiga cos min 3 pangkat cos min 3x maksudnya ya. Terus ini jadi plus juga. Bentar. Ini plus, ini minus. Min dikali min plus, tapi dikali lagi minus yang di luar sini. Jadinya minus cos min 1 x plus c. Kalau mau pakai sekan boleh, kan ini berarti cosnya di bawah ya. 1/3 sek pangkat 3x min sek x plus c gitu ya. Nah, sekarang kalau yang genap dua-duanya. Kalau yang tadi kan salah satunya ganjil. Kalau ini M, ini dan ya. Dan N genap. Kalau yang tadi kita perhatikan ininya atau. Or. Ya, ini atau. Kalau yang ini keduanya. Gimana caranya? Saya akan beritahu langkahnya saja ya. Yang pertama, yang ini pakai setengah sudut. Kemudian yang cos 4 juga pakai setengah sudut. Tapi karena ininya pangkat 4, maka setengah sudutnya kita kuadratkan. Setelah itu, ini kan keluar ya. Ini sebetulnya nanti keluar dari integral setengah. Ini dikuadratkan keluar juga dari sini 1/4. Terus integralnya berarti tinggal 1 min cos 2x dan 1 plus cos 2x dx. Nah, gitu. Makanya di sini jadinya 1/8. Kemudian yang ini gimana? Ini tinggal operasikan saja. 1 kali 1, kemudian di sini 1 kali cos 2x, ini hasilnya ya. Kemudian yang ini enggak, maksud saya gini. Ini berarti di ini dulu ya. Ini dikuadratkan dulu. Ini dikuadratkan dulu baru. Nah, gitu ya. Berarti nantinya kan 1 min cos 2x. Terus ini 1, ini plus 2 cos 2x. Terus yang ininya cos 2x dikuadratkan ya. Nah, setelah ini baru, ini kan 1 dikali ini 1. Terus ini 1 dikali ke sini ya. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, nanti hasilnya jadi seperti ini kok. Ya, kalau misalkan kalian operasikan, hasilnya akan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kalian tinggal pisah-pisahkan aja integralnya. Boleh dengan cara saya tadi ya. Misalkan ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C, yang ini jadi D. Ya. Nah, kenapa saya pisahkan seperti itu? Biar kita kerjanya kalau misalkan dilangsungin, ini dengan ada tanda negatif gini nanti bakalan banyak terkecoh ya negatifnya. Misalkan udah dikali negatif apa belum. Nah, itu suka bingung. Nah, ya maka saya pisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena nanti ini kan di sini ada U. Kalau di sini kan ada U sama dengan 2X. Nanti di sini ada U lagi. Terus di sini ada U lagi. Ya, gitu. Meskipun sama, tapi kalau mau dipisahkan itu lebih baik untuk menghindari terkecoh gara-gara negatif itu. Ya. Kemudian nanti kan akan saling mengeluarkan, misalkan nanti akan dikeluarkan nih dari sini setengah gitu ya, terus ada yang dikeluarkannya
ini kenapa bisa jadi 1/8. Nah, itu lebih baik dipisahkan aja. Ya, cara kerjanya. Nah, tipe 3 ini pakainya ini ya, pakai identitas hasil kali. Ya, kalau identitas hasil kali, berarti diingat ya, ini sin cos, apa sin sin, apa cos cos ya. Kalau dulu di SMA gitu kan, ini sin cos, sin sin, cos cos. Ya. Nah, nanti menyesuaikan ruas kanannya. Contohnya ini sin cos. Ya, dengan M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3. Ya. Karena misalkan sin cos berarti kan kesininya sin sin. Sin M-nya ini ditambah 2 tambah 3 5. Ya. Kalau yang ini 2 min 3 min X. Ya. Nah, tadi kan ada setengah ya, setiap hasil kali pasti akan ada angka setengah ini. Nah, setengah ini kita langsung keluarkan aja dari integral supaya dia nggak dihitung. Ya, supaya dihitungnya belakangan. Nah, habis itu, ini tinggal dibuat U-nya. Ini U sama dengan 5X, berarti DU-nya sama dengan 5DX. Nah, sebetulnya yang ini ngeluarin dia di sini 1/5. Ya, makanya jadinya di sini 1/10. Sin U, DU. Ini jadinya sin U, DU. Nah, kalau yang ini sama aja. Ini U-nya sama dengan min X. Berarti DU sama dengan min DX. Nah, ini kan DX aja nih. Gimana caranya supaya si bisa masuk nih DU-nya? Berarti ininya min. Terus dikali dengan yang setengah di depan. Jadinya min setengah gitu. Ya. Ini sin U, DU. Ya. Nah, ini tinggal di ini aja ya, sin U, kemudian kita integralkan, jadinya min cos ya. Sin, sebentar. Ya, sin U, kemudian kita integralkan, jadinya min cos 5X. Kemudian yang sin X jadinya cos min X. Ya. Nah, harusnya kan ini tuh cos min X gitu ya. Nah, ini kalau udah diintegralkan kemudian, nah si X ini kita kedepankan jadinya plus. Ya, negatifnya ini. Oke, itu untuk yang bentuknya ini. Nah, kalau ini tinggal kalian substitusi aja sih sebetulnya. Ya, ini kalau misalkan M-nya beda sama N, berarti kan nanti akan seperti ini. Kemudian, substitusi dengan mensubstitusi batas atas aja di X. Kan ini udah langsung jadi 0, karena sin V atau kelipatan kan kalau misalkan sin NV ya. Sin NV itu sama dengan 0. N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ini juga kan pasti jadi sin M plus N V gitu ya. N plus N-nya kan bisa jadi 2, 3 gitu ya. Nah, ini bakal langsung 0, ini juga bakal langsung 0. Ya, berarti ini 0, kurangi 0, kali min setengah ya 0. Tapi kalau misalkan M-nya sama dengan N, nanti akan ada di sininya dia memang jadi 0. Kenapa? Karena ketika mensubstitusi batas atas aja ini udah karena sin ya, udah langsung jadi 0. Tapi di sininya nanti akan ini kan min V. Terus ada lagi yang batas bawah, ini substitusi batas atas tuh berarti min V dikurangi yang batas bawah kan dikurangi min. Tadi ini min V kurangi V. Min V kurangi
min V dikurangi min V, bener ya kayak tadi? Atau didetailkan ya prosesnya. Nanti pokoknya ada min 2V di sini. Ya. Harusnya Mas min V. Ntar saya agak ini. Min V terus dikurangi. Nanti gini, dikurangi. Ini kan dari yang batas atas ya. Min terus min V gitu. Ya, jadinya berapa nih? Min 2V ya. Min 2V gitu ya, yang ini. Jadinya V. Oke, contoh 7 ini juga sama ya. Ini mah kalian misalkan aja. Ini U-nya dimisalkan ini, berarti DU-nya apa? Kemudian X-nya kita misalkan. Nanti bentuk integral ini diganti ya dengan permisalan yang sudah kita punya. Jadi kayak gini. Terus disubstitusi. Kalau misalkan tadi aja M-nya tidak sama dengan N, berarti kan pastinya jadinya 0 ya. Karena di sini fungsinya sin. Ya, tapi kalau misalkan M-nya sama dengan N, berarti kan dikali dengan V gitu, berarti L. Nah, ini tipe 4, hampir mau tipe terakhir. Tipe 4 ini sama aja caranya, cuman yang di sini pakainya tan X pangkat N dan cot X pangkat N. Ya, nanti pakai identitasnya yang ini tan kuadrat X sama dengan sec. Jadi kalau ini sec cot ini. Ya, caranya saya akan bahas sekilas. Yang cot 4 ini dia pakai yang ini ya. Pakai kosekan. Cot. Nah, jadi ini tuh kan bisa diubah nih jadi cot kuadrat X dikali cot kuadrat X. Nah, yang satunya kita jadikan yang ini, kosekan X dikuadratkan min 1. Ya, kemudian nanti ini kalikan. Ini kali ke sini, terus cot juga kali ke min 1. Nah, terus nanti dipisah integralnya. Yang ini dengan yang ini kan, dipisah integralnya. Kemudian, yang U kira-kira yang mana? Akan ada U DU lagi. Yang jadi U adalah yang kotangan ya. Nanti misalkan kalian U sama dengan cot X DU-nya, ada yang tahu? Min kosekan ya. Kosekan kuadrat X tuh kan. Ini tuh sebetulnya nanti jadi U kuadrat. Yang ini jadinya DU. Tapi ini kan DU-nya negatif, negatifnya pindah ke sini. Ya, jadi ini teh U kuadrat, ini DU, tuh balik lagi. Ya. Terus yang ini ubah. Jadi ini jadi kosekan kuadrat X min 1, tapi setelah dipisahkan. Kalau yang ini mah nantinya jadi biasa aja ya. Kosekan min 1 diintegralkan jadinya kotangan. Ya, kemudian min 1 jadinya X. Dikalikan, ini min kotangan maksudnya. Dikalikan dengan negatif, jadinya nanti plus kotangan plus X. Itu pakai yang pakai formula khusus di integral. Ya. Kita cek formula untuk kosekan X kuadrat U DU sama dengan min kotangan ya. Ini jadi ada formula khusus nomor berapa ya? Di buku tuh nomor 9. Nomor 9. Jadi seperti ini. Integral CSC kuadrat X dx
itu hasilnya sama dengan min cot. Oh, ini bukan X ya, U. Ini U, ini DU. Cot U plus C. Nah, pakai ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya juga sama ya, ini pisahkan. Ini pisahkan pangkat 3, ini yang pangkat 2-nya pakai yang tadi ya, identitas yang ditan. Kemudian yang pangkat 3 ini kita kalikan. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Jadinya dipisahkan integralnya. Ya, setelah dipisahkan yang ini nanti kembali lagi ke kayak soal yang sebelum-sebelumnya. Tan pisahkan, ini jadi pangkat 1, ininya yang pangkat 2-nya. Gitu ya. Terus aja kayak gitu sampai dapat. Ini juga pakai formula khusus ya untuk yang sebelah sini ya. Tan U. Ini mah UDU ya. Ini U pangkat 3 DU. Yang ini juga U. Ini DU. Ya. Kemudian yang ini pakai formula khusus bahwa integral tan U DU ini sama dengan min ln mutlak dari cos U plus C. Nah, ini terakhir ya. Ini terakhir sama juga. Ya, ini kalau misalkan ininya genap, M-nya berapa aja. Ya, misalkan M-nya tuh akar-akaran. Sama aja sebetulnya. Yang harus kita pisahkan adalah yang ini. Ini kita pisahkan, bentuknya jadi seperti ini. Ya, kemudian nanti dikali-kalikan aja. Ya, ini dikali ke sini, kemudian ini juga dikali ke sini. Jadinya kayak gini. Ya, terus yang kedua, ini kalikan ke sini, kemudian ini kali ke sini. Ya, ini tan min 3/2, min 3/2, karena perkalian berarti ditambah 4/2 ya. Makanya di sininya jadi 1/2 pangkatnya. Ya, kemudian silahkan tinggal operasikan, nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, udah panjang ya videonya, segitu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.